Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Dita di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, setelah 1 minggu kita melakukan berbagai macam aktivitas. Adik-adik bersekolah, mengerjakan berbagai macam tugas, pekerjaan rumah, mungkin ada yang ujian, kakak-kakaknya juga bekerja. Sekarang di hari Minggu pagi ini kita kembali berkumpul untuk sama-sama memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Di ibadah hari Minggu ini kita mau sama-sama mengucap syukur untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah, Kak Dita mau mengingatkan adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya, kidung cerianya, dan juga uang persembahannya. Lalu kalau ada adik-adik yang mau mencatat khotbah hari ini, jangan lupa dipersiapkan buku catatan dan juga alat tulisnya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan, Kak Dita mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap saat teduh yang baik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Kak Dita undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 341, ayatnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Allah hadir bagi kita. Semuanya dibuka Kidung Cerianya. Nomor 341, kita akan bernyanyi ayatnya yang pertama dan yang kedua dengan judul Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya pada hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, dalam kasih kurnia-Nya biar kita ditebus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak Dita mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang baru. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami di dalam tidur kami tadi malam. Dan pagi ini Tuhan sudah boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, juga nafas kehidupan yang baru. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh duduk dengan tenang dan diam pada saat kakak layan bercerita. Berikan kami hikmat juga ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti tentang firman yang akan Kau sampaikan pada pagi hari ini. Diamkanlah suara-suara di dalam hati dan pikiran kami, dan biarlah kami hanya boleh mendengarkan suara Tuhan saja. Ampuni kami Bapa atas segala salah dan dosa kami. Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi nas kita pada minggu pagi ini, terambil dari 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Kakak akan bacakan untuk kita semua dalam terang judul rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 1
Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Adik-adik silakan duduk. Apa kabarnya adik-adik terkasih? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik ya, dan penuh sukacita tentunya. Apalagi kita mempunyai kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan pada minggu pagi ini. Ya, senang sekali adik-adik ya, kita bisa bertemu kembali. Adik-adik, minggu pagi ini kita akan belajar, kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai Roh Kudus. Nah, apa itu Roh Kudus? Dan apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita pribadi? Nah, Roh Kudus adalah Roh Allah yang Allah tempatkan di masing-masing pribadi kita, di dalam hati kita adik-adik. Nah, mengapa Allah memberikan kita Roh Kudus? Apa fungsi Roh Kudus itu bagi diri kita masing-masing? Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang menuntun kita, menolong kita, menopang kita, bahkan yang memampukan kita adik-adik untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk pujian diri kita semata. Nah, Roh Kudus itu sifatnya menolong kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, adik-adik, ketika Allah memberikan kita Roh Kudus dalam diri kita, Allah juga melengkapi kita dengan karunia-karunia, talenta-talenta yang baik adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik ini, apakah adik-adik sudah menyadari kalau kita masing-masing mempunyai talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Mungkin saat ini adik-adik belum memahaminya atau tidak peka, apa sih talenta saya? Nah, coba kita renungkan sejenak. Apa yang menjadi kelebihan adik-adik, kelebihan yang positif dari diri adik-adik, itulah talenta yang adik-adik miliki ya, yang adik-adik miliki. Jadi contoh ini, ada adik-adik yang punya kelebihan pintar menyanyi, punya suara yang bagus. Ada adik-adik yang punya kelebihan pintar bermain alat musik ya. Ada adik-adik yang pintar menari. Ada yang pintar misalnya melukis ya, membuat puisi atau sajak, atau bisa lagi menulis cerita. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pakai, kita kembangkan untuk talenta kita itu? Apakah talenta itu tidak boleh kita matikan adik-adik ya, tapi harus kita kembangkan. Kita kembangkan dengan baik, kita kembangkan dengan baik ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita kembalikan lagi kepada Allah yang memberikannya kepada kita. Bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk pujian-pujian puja adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau coba kita ajak diri sebentar. Ketika ini, contohnya Ani ini pintar banget menyanyinya. Nah, mungkin Ani bisa dong dek menyumbangkan lagu-lagu hidup pujian, persembahan di ibadah IMPA contohnya ya, atau di ibadah jemaat, atau adik-adik bisa ikut paduan suara anak contohnya adik-adik. Nah, alangkah baiknya kan? Jadi kemampuan kita itu bisa dikelola dengan baik. Apalagi contohnya ketika adik-adik pintar bermain musik. Nah, adik-adik bisa memainkannya di IMPA contohnya, atau di gereja, atau dimanapun adik-adik berada, bisa memainkan alat musik dengan baik ya. Contohnya itu kita lakukan bukan untuk kesombongan diri adik-adik, tapi mainkanlah musik dengan baik. Dan ketika puji-pujian itu diberikan orang kepada kita, kembalikan itu kepada Allah ya. Ketika kita pintar untuk menulis atau membuat cerita, tulislah cita-cita yang baik, yang sifatnya membangun, yang sifatnya menegur, mungkin mengingatkan orang lain. Bukan menulis hal-hal yang buruk atau hujatan-hujatan yang tidak baik adik-adik ya.
ketika Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya, Tuhan juga memberikan kita kelebihan. Kelebihan itulah adik-adik yang kita pakai kembali untuk kita boleh melayani, untuk kita boleh bersaksi di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Ya, jadi pakailah apa yang ada pada diri kita itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita baca ya di Korintus 1 Korintus 12 ini ayat 1 sampai 3, ini merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaatnya di kota Korintus, adik-adik. Mengapa Bapak Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Korintus? Mengapa alasannya? Yang pertama sekali adik-adik, kita tahu bahwa kota Korintus ini adalah kota metropolitan, ya, kota yang maju, adik-adik, ibu kota ya, mungkin metropolitan yang maju ya. Dan kota ini dikenal sebagai kota perdagangan. Coba kita lihat, kota perdagangan itu adalah kota yang sibuk sekali. Mungkin banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa dari negara-negara lain berlabuh datang ke kota perdagangan tersebut, adik-adik. Nah, justru karena kota ini kota yang sibuk, pasti banyaklah budaya-budaya yang bercampur di dalamnya. Ya, adik-adik, budaya, bahasa, apalagi kalau pikirnya mungkin juga berbeda-beda, adik-adik ya. Nah, ketika masyarakat di kota Korintus ini, mereka menjadi orang-orang yang lupa akan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang jauh dari hidupnya dengan kehendak Tuhan. Mereka hidup di dalam penyembahan berhala, adik-adik. Salah satunya adalah dewa cinta. Nah, adik-adik, jadi mereka tuh hidup menyembah dewa-dewa. Nah, ketika Bapak Rasul Paulus ini mengirim surat ke kota Korintus, tujuannya adalah Bapak Korintus ini mau mengingatkan jemaatnya. Artinya orang-orang yang sudah percaya, yang tinggal di kota Korintus, yang percaya kepada Kristus, adik-adik ya, yang tinggal di kota Korintus itu, supaya mereka tidak kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Karena apa, adik-adik? Kehidupan mereka yang lama ini, mereka masih menyembah kepada berhala-berhala atau dewa cinta tadi. Nah, jadi surat ini sebagai pengingat kepada jemaat-jemaat di kota Korintus. Yang kedua, apalagi teguran dari Bapak Paulus? Bapak Paulus ini mau mengingatkan kepada jemaat di kota Korintus bahwa adik-adik, talenta-talenta atau karunia-karunia yang dimiliki masing-masing orang, masing-masing jemaat di kota Korintus itu bukan menjadi suatu perpecahan di antara jemaat itu sendiri, ya. Karena terjadi perpecahan di jemaat Korintus ini. Orang-orang yang memiliki talenta merasa dirinya super, menganggap mereka itu orang yang hebat, menganggap mereka itu orang yang lebih daripada orang lain, adik-adik. Nah, ketika itu terjadi akan ada kesombongan diri, akan ada orang-orang pasti akan membanggakan dirinya, adik-adik. Dan Allah tidak menyukai kesombongan seperti itu, adik-adik, ya. Jadi Bapak Paulus ini mengingatkan kepada jemaat di Korintus supaya mereka saling melengkapi. Yang punya karunia-karunia, ya, talenta-talenta itu jangan menyombongkan diri, tetapi mereka boleh menjadi berkat, saluran berkat di kota itu, membawa terang di kota itu, mengabarkan Injil di kota itu, bahkan bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, baik sekali ya Bapak Paulus ya, adik-adik ya. Dia masih ingat kepada jemaat yang dia bina, yang dia bimbing. Nah, itu juga terjadi pada kita saat ini, adik-adik. Nah, firman Tuhan juga pada hari ini mengajarkan kita kembali untuk kita juga boleh, ya, boleh melihat diri kita, apa yang sudah kita pakai, apa yang sudah kita lakukan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan itu. Mungkin kita memiliki kesombongan, adik-adik. Mungkin kita merasa kita hebat dari teman-teman yang lain, dari anak-anak yang lain. Sekarang mari kita stop memberikan yang tidak baik itu. Mari kita sama-sama mempergunakan, mengembangkan adik-adik, talenta-talenta untuk kebaikan. Jadi setiap hari demi hari kita bisa mengembangkan talenta itu dengan baik, ya. Tujuannya adalah untuk kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, ya, bukan untuk membanggakan diri, ya, atau untuk menyombongkan diri dari orang-orang lain. Nah, adik-adik, nah, itulah yang menjadi harapan dari firman Tuhan kepada kita
pada minggu pagi ini. Dan kakak harap kita semua mau belajar, kita semua mau memakai kesempatan yang Tuhan berikan selama kita hidup dengan talenta yang Tuhan berikan untuk kita boleh mengembangkan diri kita, kepintaran kita, kemampuan kita, bahkan apapun yang kita miliki, bukan untuk membanggakan diri kita, tapi kita pakai, kembalikan untuk hormat dan nama Tuhan saja. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk merespon firman yang sudah kita dengarkan sambil mengumpulkan persembahan. Mengiringi persembahan yang akan kita kumpulkan, kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 38, ayatnya yang pertama dan yang ketiga dengan judul Mari Bersyukur Semua. Dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 38, ayatnya yang pertama dan yang ketiga dengan judul Mari Bersyukur Semua. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pujian syukur kami datang kepadamu ya Bapa atas kasih berkehidupan kami, atas harapan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa buat usia yang bertambah bagi adik kami yang merayakan ulang tahunnya sepekan ini. Biarlah Bapa Engkau yang terus mengangkati mereka, Bapa berikan sukacita mereka. Bahkan Tuhan yang membimbing mereka hari lepas hari, supaya mereka semakin bertumbuh dengan takut akan Tuhan, supaya Bapa gimana mereka sudah semakin bertumbuh dan mereka menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang mereka berikan pada hari ini Bapa, yang mengajarkan kami bagaimana Bapa Rasul Paulus menegur bahkan mengingatkan jemaat di Korintus Bapa, supaya mereka hidup takut akan Tuhan, supaya mereka hidup dengan memakai talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi mereka boleh memakainya hanya untuk hormat dan nama Tuhan saja. Dan melalui talenta hidup itu mereka boleh memuji nama Tuhan. Dan kami juga Bapa, anak-anakmu mau belajar ya Tuhan. Biarlah Engkau Bapa yang memampukan kami anak-anakmu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang juga dapat menyenangkan hati Tuhan melalui talenta-talenta yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa biarlah Engkau memberkati orang tua kami. Biarlah Tuhan mereka boleh senantiasa sehat, bersuka cita, dan mereka boleh berpikir nikmat Tuhan dalam didik kami anak-anakmu ya Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat lautan Tuhan bagi negeri kami. Kami juga rindu Bapa, Engkau juga yang terus menjaga negeri kami Bapa, bahkan pemimpin negeri kami dari pusat sampai pada daerah. Biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga Roh Kudus Tuhan juga memampukan mereka dan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai apapun itu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa buat jemaat kami Tuhan, buat gereja-gereja di muka bumi ini. Biarlah Tuhan juga yang terus melihara, memimpin persekutuan kami Bapak, supaya kami juga boleh bersaksi dengan baik melalui kehidupan iman beriman kami, sehingga Bapa nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga sungguh mengucap syukur buat persembahan yang kami perkumpulkan. Biarlah Bapa Engkau yang berkatinya, sehingga persembahan di Bapa berlimpah hanya untuk nama-Mu saja. Kami juga Bapa mau terus berdoa buat kasih karunia Tuhan, kiranya terus memelihara Bapa untuk masa-masa pandemi ini Bapa belum usai dan belum berlalu. Kami percaya Tuhan
bisa menjadi anak-anak Tuhan. Bahkan kami percaya Bapa, semuanya akan indah karena Tuhan yang berperkara, Tuhan juga yang akan menyelesaikan ini bagi kami. Dan kami percaya Bapa akan menjadi luar biasa, bahkan Tuhan yang akan memulihkan kami negeri ini Bapa dari pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami juga masih berdoa terus kepada kami yang kami kasihi, berkati mereka Bapa dalam tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Biarlah Bapa mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh bertanggung jawabkan tugas tanggung jawab mereka Bapa, sehingga mereka boleh berjalan dengan baik, dan mereka juga boleh Bapa menjadi anak-anak yang berprestasi dalam pendidikan mereka. Mampukan mereka Tuhan dan juga berikan mereka kesehatan. Bapa terima kasih, dan juga mohon ampun buat dosa dan kesalahan yang kami perbuat, yang kami sengaja dan tidak sengaja. Biar itu Bapa kami memutuskannya supaya kami menjadi anak-anak yang layak untuk menerima berkat daripada-Mu. Dan bersyukur kami Bapa yang kami berikan pada umur Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, tetap ingat ya, untuk kita senantiasa menjadi anak-anak yang mengembangkan talenta kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Shalom, sampai ketemu minggu depan.